Pemirsa, tugas mereka adalah untuk mendidik generasi penerus bangsa, namun mereka justru kesulitan mendapatkan tunjangan kinerja yang menjadi haknya. Tunjangan kinerja atau TUKIN bagi para dosen ASN masih menjadi polemik. Sejak tahun 2020 hingga 2024, tunjangan ini ternyata belum juga dibayarkan. Padahal untuk tahun 2025, TUKIN telah dicairkan. Perubahan nomenklatur kementerian yang disebut-sebut sebagai salah satu akar permasalahan ini. Jurnalis Metro TV Dera Vulfi telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Kami itu suka kalau misalnya diundang ke acara di kampus karena pasti dapat nasi kotak dan kita sehari bisa makan gitu loh, bisa makan gratis gitu kan karena ada nasi kotak itu. Tunjangan kinerja atau TUKIN bagi dosen PNS masih menjadi polemik, pemirsa. Belum dibayarkan dari tahun 2020 hingga 2024. Hingga saat ini dosen-dosen PNS masih berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Lalu sebenarnya bagaimana duduk perkara permasalahan ini dan mengapa selama 4 tahun tunjangan kinerja bagi para dosen ini tidak dibayarkan? Ikuti penelusuran kami. Masalah tunjangan kinerja atau TUKIN bagi dosen PNS sudah jadi polemik sejak lama. Pendidikan tinggi yang dilebur ke dalam Kemendikbud pada tahun 2019, dosen memang tak termasuk penerima TUKIN. Namun Permen nomor 49 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Permen nomor 14 tahun 2016 tentang ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud menyatakan kalau dosen berhak menerima TUKIN. Sebab regulasi tersebut tidak mencantumkan pengecualian untuk dosen. Kami menghubungi Fatimah, Ketua Umum DPP Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI via Zoom. Fatimah menceritakan awal mula perjuangannya untuk mendapatkan TUKIN. Ini sebenarnya perkara sejak 11 tahun yang lalu ya. Jadi kan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu kan lahir di Januari 2014. Itu ada hak mutlak sebenarnya. Karena jelas tertulis pasal 80 itu PNS mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, kami dosen ini nggak tahu, jadi sebenarnya nggak tahu, ada hak kami itu nggak tahu. Jadi selama 10 tahun kan kita jalani ya, tapi kami ngerasa kok kita ini pendapatannya dibandingkan SMA aja kalah. Kita ini kan minimal S2 ya, dosen itu S2, S3. Dengan SMA aja, SMA itu kalau kan TUKIN itu kan dari CPNS dapatnya. Itu paling nggak mereka sudah 5 juta lah. Nah kami itu cuma 2 jutaan, 3 juta. Kami ngerasa kok kita ini pendapatan kecil ya, padahal yang rendah dibandingkan kita itu besar. Kami itu dari Kemdikbud kan pindah ya ke Kemrestikdikti. Kami itu nggak pernah berpikiran kalau ternyata begini nasib kami. Karena kami itu percaya pemerintah itu kan akan berlaku adil, akan menjalankan peraturan perundang-undangan, itu percaya 100% percaya. Gak mungkin mereka melalaikan hak kami, hak dasar masalahnya itu, bukan hak yang pilihan ya. Jadi ketika 10 tahun berlalu, 2024, saya itu membaca aturan tentang TUKIN. Loh, kita ini berhak dapat loh ternyata 5 tahun, jadi selama 10 tahun ya, karena kan saya membaca aturan itu kan sejak 2024. Oh, ternyata kita ini 5 tahun dikecualikan, 5 tahun nggak dibayar. Dikecualikan itu menterinya Pak Nasir. Ketika kami dibawa lagi ke Menteri Pak Nadiem, Kemdikbud, kami itu berhak dapat TUKIN. Jadi setelah saya membaca hampir ratusan perpres ya Mbak ya di Indonesia ini, karena setiap kementerian itu punya perpres. Yang anehnya itu, kenapa hanya satu perpres yang mengecualikan hak kami ketika kami berada di Menteri Pak Nasir tadi. Sedangkan dosen itu sekitar 20 kementerian itu ada dosennya. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan. Banyak sekali, saya itu hampir 20. Mereka loh semua dapat TUKIN. Bahkan Kementerian Keuangan itu saya lihat tahun 2007 sudah dapat TUKIN. Ketidaksengajaan kami dibawa ke Menteri Pak Nadiem itulah kami hak dapat TUKIN. Tapi mereka pun tidak mau membayarkan. Sampai akhirnya ketika saya mengirimkan surat sekitar Juni 2024 itu, saya ke Presiden mengirimkan surat ke Menteri Nadiem waktu itu ya, BPK juga, DPR, kemudian Ombudsman saya kirim juga, Komnas HAM itu 2025.
saya beritahu, ini loh hak kami, kenapa kalian tidak pernah menganggarkan, tidak pernah membayarkan, pada jelas-jelas dengan tangan kalian tulis sendiri hak kami itu ada. Ya itulah akhirnya saya datang ke kementerian kan, waktu itu masih zamannya Pak Nadiem itu, mereka bilang, oke Bu, nanti 2025 kami bisa mulai membayarkan. Yang memang akhirnya dikabulkan 2025 inilah mulai membayarkan. Mereka nggak bisa membayarkan yang lampau karena keuangan negara dan sebagainya. Tapi kan kami secara ini nggak terima. Ini loh 5 tahun kami menderita, bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun. Lalu berapa besaran gaji dan tunjangan kinerja bagi dosen ASN? Gaji dosen PNS pemirsa ini beragam sesuai dengan golongan dan juga lama kerja. Kalau untuk golongan 3 atau lulusan S2 ini mulai dari Rp2.700.000 hingga Rp5.180.000. Sementara untuk golongan 4 atau lulusan S3 ini mulai dari Rp3.200.000 hingga Rp6.300.000. Sementara berapa tunjangan kinerja atau tukin yang seharusnya diterima oleh para dosen PNS ini sesuai dengan jenjang jabatannya mulai dari asisten ahli, lektor kepala hingga profesor. Tunjangannya ini besarannya mulai dari 5 juta hingga Rp19.280.000. Seorang dosen ASN di Merauke menceritakan kisah perjuangan para pendidik terutama di luar Pulau Jawa. Sebut saja namanya Arum. Ia menceritakan banyak mahasiswa di sana yang bahkan tak bisa baca, tulis, dan berhitung. Di sini itu masih banyak mahasiswa yang belum bisa baca dan tulis dan hitung juga. Bayangkan mereka ngambil mata kuliah ekonomi yang harus hitung-hitungannya tuh harus bagus. Tapi mereka tidak bisa menghitung even hal-hal yang sederhana, misalnya 50 dibagi 5. Otomatis kami harus membuka kelas tambahan untuk kursus supaya bisa baca, tulis, dan menghitung yang baik. Nah, itu Pulpi bisa bayangkan betapa besarnya load dari kerja kami, workload dari kerja kami. Tak hanya berjuang mencerdaskan anak bangsa, kondisi perekonomian mereka pun terhimpit. Tak jarang, kecurangan jadi satu-satunya jalan keluar untuk menyambung hidup, apalagi bagi perantau. Pertama kali kami datang ke sini, tentunya hidup di Papua dengan gaji pokok dosen yang sekitar 2,6, 2,5 dengan pengeluaran untuk kos itu sekitar 1,750, 1.750.000, dan kemudian pengeluaran lagi untuk makan, ya, yang kalau di sini tuh harga rata-rata tuh 30.000 per makan. Kalau 3 kali sehari berarti 100.000 lah ya untuk makan. Itu 1 bulan berapa Mbak? 3 juta. Itu sudah minus banyak. Itu saat kami masih menjadi PNS. Kemudian PNS pun tidak terlalu banyak berubah ya. Jadi kita masih sama. Dengan kondisi yang seperti ini tentunya bisa dikatakan kesejahteraan dosen itu masih di bawah level layak ya, karena kami ada Tridharma, ada pendidikan atau pengajaran, kemudian pengabdian, kemudian penelitian yang seringnya itu mengocek kantong pribadi kami. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang namanya hibah kan tidak kita dapatkan sepanjang tahun gitu ya. Jadi otomatis itu kan kewajiban, otomatis kami harus mengeluarkan uang dari saku kami gitu loh. Untuk sekarang untuk harga untuk Sinta 4 ya, kalau saya kan yang paling rendah itu asisten ahli ya, Pulpi ya. Itu Sinta 4 itu sudah di harga 700-an. Sinta 4 ya, 700.000 untuk publikasi. Sedangkan untuk yang pengabdian itu sekarang harganya 500.000. Nah, kita pure pendatang, tidak ada keluarga, tidak apa. Jadi tentunya minus ya, itu sangat miris. Jadi selama ini yang di framing itu dosen itu layak sekali di kehidupannya, jadi dapat hibah sana sini dan lain sebagainya, padahal kenyataannya adalah demikian. Seperti misalnya per tahun kami harus ketemu dengan keluarga. Kalau saya dari Jawa berarti saya harus pulang ke Jawa, tiketnya sendiri itu mencapai 4 juta sekali jalan, kalau bolak-balik 8 juta. Dan juga apalagi yang dari Medan, kemarin teman saya pulang itu 6 juta
itu one way. Kalau two ways berarti 12 juta. Semua teman-teman pada mencari proyek-proyek di luar selain di kampus ya. Kalau saya sendiri karena saya bisa bahasa Inggris, jadi saya buka les. Dari door to door saya tawarkan, Bu, mau les nggak anaknya? Sampai seperti itu. Karena ya begitu, dan teman saya itu ada yang ini, kegiatan lain di kampus yang ada uang amplopnya lah, kayak misal 300.000, 250, ya misal jadi panitia wisuda, kan ada tambahannya. Bahkan kami itu suka kalau misalnya diundang ke acara di kampus, karena pasti dapat nasi kotak. Dan kita sehari bisa makan gitu loh, bisa makan gratis gitu kan, karena ada nasi kotak itu. Kemudian ada yang jualan juga, jualan snack ringan. Terus ada jualan baju juga. Ya, bagaimana lagi untuk menutup yang itu tadi. Kadang profesionalitas dosen atau namanya apa ya, kredibilitas seorang dosen itu diuji karena kekurangan ekonomi ini. Jadi kadang kami tuh tidak objektif. Jadi kayak misalnya ya ada hibah misalnya dengan kami dapat hibah 5 juta gitu kan, otomatis kami ambillah sedikit gitu untuk honor kami gitu, untuk jadi itu kan tidak namanya tidak profesional sebenarnya, karena ada sisi curangnya sedikit. Ya bagaimana, mau tidak mau seperti itu. Dan beberapa universitas lain kayaknya ini sudah jadi omongan yang sudah umum ya. Jadi ada beberapa yang jadi joki skripsi, joki TOEFL gitu-gitu. Ya karena memang kurang gitu loh. Tapi dengan Tukin ini itu sangat mencukupi bagi kami gitu loh. Pada 12 Januari lalu, Ombudsman RI menyebut telah terjadi maladministrasi melalui laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti-Sayantek pada 16 Oktober 2025. Sementara Kemdikti-Sayantek mengeluarkan surat pada 13 Januari 2026 menyatakan Tukin dibayarkan sesuai dengan capaian kinerja dengan ketentuan berlaku dan tidak ada dasar regulasi untuk pembayaran Tukin dosen pada tahun 2020 hingga 2024. Sayangnya, Kemdikti-Sayantek belum menanggapi permintaan wawancara kami. Padahal tahun lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut pencairan Tukin 2020 hingga 2024 bisa dilakukan, asalkan ada pengajuan resmi dari kementerian. Dengan jelas surat sekjen itu menyatakan dia tidak mau membayarkan. Menurut saya seperti itu ya, tidak mau mengurus pengusulan anggaran. Sekjen ini yang tadi dengan jelas mengeluarkan surat dia ya, istilahnya itu tindakan faktual dari pemerintah ini yang memang dia tidak mau membayarkan. Walaupun sudah ada regulasinya sampai juknis pembayaran tadi. Nah, jadi itulah sama sekali tuh tidak ada menurut saya. Bahkan lebih jelas dengan surat yang kemarin itu tidak mau membayarkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfandi menyebut perubahan nomenklatur kementerian jadi biang kerok permasalahan Tukin. Ya, kalau menurut saya satu itu perubahan nomenklatur kementerian. Nah, ini berpengaruh karena otomatis nomenklatur anggarannya akan menjadi berubah. Kemdikti-Saintek tidak berani membayar karena mereka tidak memiliki nomenklatur untuk membayar Tukin tersebut. Nah, sehingga disiasati di tahun 2025 adalah dengan cara meminta Presiden mengeluarkan Perpres 19 tahun 2025. Itulah dasar pembayaran Tukin tahun 2025, hanya setahun saja. Jadi tidak 2020, tidak sampai dengan 2024. Berarti semisal di tahun 2020 sampai 2024 ini mau dibayarkan, harus ada Perpres lagi? Ya tentu harus ada Perpres, kemudian mencabut, ini belum dicabut ini aturan yang Permendikbudristek 44 2024. Kalau ini dicabut, kemudian ada Perpres baru, kemudian turunannya ada Permendikti-Saintek untuk membayar 2020 sampai dengan 2024. Jadi itikat baik dari pemerintah sebenarnya ada, keluar Perpres 19 2025. Tetapi Permendikbudristek 44 belum dicabut, sehingga masih gantung. Jadi pembayaran 2020 sampai dengan 2024 itu sampai hari ini belum ada petunjuk pelaksanaannya.
Kalau misalnya Pak Menteri Keuangan mengatakan demikian, ya tentu kami sangat bersyukur sekali agar nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bersurat kepada Presiden meminta izin, kemudian meminta kepada Kementerian Keuangan untuk membayar tukin yang tertunggak ini. Itu dengan catatan anggaran ada, supaya tidak maladministratif tadi sesuai yang disampaikan oleh Ombudsman. Masalah tukin dosen ASN tahun 2020 hingga 2024 masih dalam bayang-bayang. Akankah tunggakan ini dibayarkan atau justru diabaikan? Tugasnya mulia, para pendidik memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun ternyata kesejahteraan mereka masih patut dipertanyakan. Bahkan tunjangan kinerja dari tahun 2020 hingga 2024 seolah masih terombang-ambing apakah akan dibayarkan atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Inilah akhir Top Report kali ini. Pemirsa, kita jumpa kembali di Jumat pekan depan. Saya Ahmad Kafi mewakili rekan-rekan yang bertugas seluruh diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.